Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar atau bersama-sama merenungi, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita masih di surat Al-Furqan dan kita sudah masuk ke ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala al-laila Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Tabarak sebagian memaknai dengan praktis maha suci. Detailnya adalah yang kebaikannya selalu bertambah, keagungannya bertambah-tambah, itu tabarak. Sehingga sesuatu yang diberkahi itu selalu bertambah kebaikannya. Tabarak sehingga kadang dimaknai dengan singkat maha suci Allah. Karena apa? Maksudnya adalah segala sifat kemuliaan, kebaikan Allah selalu bertambah-tambah. Tabarakallahu, maha suci Allah. Alladzi ja'ala, yang telah menjadikan fis sama'i, di langit, buruj. Buruj adalah kalimat sebagian memaknai garis edar galaksi yang harus kita jadikan bahan renungan. Sebagian memaknai buruj adalah sering disebut dengan buruj yang 12, kalau orang masyarakat kita nyebut dengan istilah bintang. Nama-nama kayak bintang ada apa ya, Leo, terus kemudian yang disebut dengan istilah-istilah Gemini dan sebagainya. Itu kan nama buruj. Itu kan nama-nama buruj, cuman setelah itu malah disalahpahamkan sebagian orang dengan ramalan. Nah, ini kan lain cerita. Sebenarnya itu nama biasa. Pemberian nama Leo, nama ini. Cuman kadang-kadang Leo adalah bulan Agustus, nanti asmaranya begini. Nah, ini kacau nih orang. Ini bukan urusan ramalan, itu hanya pemberian nama, dan ada nama-nama buruj yang 12 itu. Kalau dalam istilah Arab, istilah Hamal, Asad itu kan, atau istilahnya sapi, kemudian Thur, kepala sapi, ada kaus itu panah, kemudian timbangan, Gemini dan sebagainya. Itu nama-nama sebetulnya. Akan tapi sebagian memanfaatkan dibalik nama-nama itu untuk kepentingan-kepentingan keyakinan yang salah dan sebagainya, sehingga muncul ramalan-ramalan. Nah, kalau Leo ini berarti ya. Cuman anehnya orang muslim kadang-kadang melihat berita tentang namanya bintang Leo, nanti asmaranya nggak enak, rezekinya sempit. Lah ini gimana ini? Baik. Sebagian maknai buruj adalah garis edar semesta ini yang harus kita jadikan bahan renungan. Begitu banyaknya di semesta ini, tapi kok nggak ada benturan dan sebagainya. Begitu rapinya. Ini kan babnya renungan sebelumnya untuk menguatkan keimanan. Dan itu semuanya tidak terjadi bukan kebetulan, tapi memang rapi dan ada yang mengatur. Sebagian menganggap ini hal biasa saja, karena dia tidak pandai merenung. Kalau merenung, dahsyat. Galaksi, semesta ini dengan bintang, matahari, rembulan, dan seterusnya, planet-planet yang ada, berputar mengikuti garis edarnya dan tidak ada benturan sama sekali. Berarti sudah ada rel yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, ini yang harus kita jadikan bahan renungan. Mungkin ada orang mengatakan ini kebetulan saja proses kebetulan itu seperti apa? Kebetulan ini mana kebetulan? Kebetulan saja begini. Bagaimana kebetulan? Nggak ada yang mengatur. Anda tahu kebetulan begini. Kalau saya lagi main badminton, saya melempar kok, nyangkut di atas net, jatuh di gawang lawan, dapat poin 1. Kalau saya bisa membuat berapa? 15 kali ya? Juara dunia, nggak ada yang bisa ngalahkan saya. 15 kali saja. 15 ya? Badminton berapa? 11 ya? 11. Poinnya berapa? 11? Berapa? 22. Oke, 22. Kalau saya bisa membuat 22 kali, berarti saya akan juara dunia, nggak bisa ngalahkan. Lim Swee King dan siapa, semuanya dulu itu kalah sama saya. Tapi kejadian namanya kebetulan itu adalah sekali tiba-tiba masuk ke sana. Jadi kalau saya buat kejadian kebetulan 5 kali saja udah heboh dunia. Ini ribuan kali berputar nggak ada benturan, kok bilang kebetulan? Bagaimana? Nggak ada yang mengatur. Ini bahan renungan untuk menguatkan keimanan kita bahwasanya ada yang menciptakan semesta ini. Dan itu bukan Firaun, bukan Namrud. Bukan Firaun, bukan Namrud. Akan tapi yang menciptakan adalah zat yang maha kuasa. Allah Jalla Jalaluhu. Ini kan perenungan. Sebelumnya kan masa keimanan, akidah.
Jadi Allah yang telah menciptakan nih bintang mengikuti garis edarnya. Rembulan juga demikian. Sehingga mereka berjalan rapi dengan tertib yang sudah ada, sehingga menjadikan itu indahnya semesta. Kemudian ayat selanjutnya adalah wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Siraja adalah yang menyinari, wa qamaran muniran. Ada mengatakan sirat adalah yang menyinari dari dalam dirinya adalah matahari. Mungkin kalau kembali kepada masalah ilmu, kalau matahari bersinar dari dalam dirinya. Kalau rembulan dikatakan pantulan dari matahari, kan begitu. Kalau lebih seperti itu. Jadi lalu menyinari, kurang lebih. Ini istilah siraja wa munira, matahari yang memberikan sinar dan juga rembulan yang telah bersinar. Matahari memberikan sinar, kemudian rembulan yang bersinar. Ada sinarnya sampai hari ini. Kalau dalam ilmu, terserah apakah nanti penemuan-penemuan adalah pantulan dari matahari kemudian menunjukkan warna itu. Rembulan adalah bukan dari dalam dirinya keluar cahaya. Itu tidak penting, yang jelas kenyataannya rembulan adalah telah menghasilkan cahaya. Cuman kalimat munira adalah ya, menerangi, memberikan cahaya. Bisa jadi memang dari dalam dirinya. Yang jelas ada dua cahaya yang dahsyat, yaitu matahari dan rembulan. Untuk jadi bahan renungan. Keimanan kita bahasanya itu Allah yang menciptakannya. Sudah pernah sering kami ingatkan, untuk percaya adanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa sangat mudah. Dengan adanya bermacam-macam yang kita saksikan di semesta ini, alhamdulillah dari masa ke masa, biarpun ada yang namanya makhluk-makhluk ngaku Tuhan, dari masa ke masa tidak ada satupun yang mereka mengaku telah menciptakan matahari dan rembulan. Lalu selagi mereka tidak mengaku, lalu siapa yang menciptakan? Kita yang tahu, Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfata. Allah yang telah menciptakan siang dan malam itu bergantian. Untuk kita merenung bagaimana terjadinya pergantian siang dan malam. Di mana malam di saat adanya siang, di mana siang di saat adanya malam. Urusan sinar matahari yang Allah tampakkan. Sehingga dengan adanya sinar malam menjadi hilang. Di saat munculnya tenggelamnya matahari, malam tiba. Dan seterusnya, perputaran. Itu jadi bahan renungan. Renungannya bukan dari proses pergantian siang malam saja, akan tapi fungsi adanya siang dan malam adalah untuk kehidupan juga. Sehingga ada jenis pohon tidak akan hidup kecuali harus ada matahari. Dan itu irama hidup seperti itu. Ada siang dan malam. Dan nanti di dalam ayat lain Allah menjelaskan malam itu untuk kita rehat, istirahat, siang untuk kita bekerja. Dan begitulah irama hidup yang benar. Jadi hal-hal semacam ini terjadi bahan renungan. Allah menjadikan siang dan malam, siang dan malam. Mungkin ada orang yang mengejar dunia akan berkata, kenapa tidak siang terus biar saya cari duit terus. Tapi Allah ada malam saat kau untuk istirahat. Dan jadikan malam untuk istirahatmu dan siang untuk kamu bekerja. Itu adalah nanti kalau kita cermati lagi di balik siang malam ini, tadi masalah bagaimana bagaimana terwujudnya siang dan malam dengan proses yang luar biasa dahsyat, bergantian siang dan malam, terbit matahari, terbenam matahari dan seterusnya. Belum lagi fungsi siang malam. Belum lagi nanti Allah akan jadikan saat-saat tertentu di siang untuk bekerja, di malam untuk ngadu kepada Allah. Jadi ada keseimbangan antara kita dengan dunia dan kita dengan Allah. Nah kalau kita betul-betul menjalankan ini semua dengan benar, indah. Urusan dengan manusia baik. Sehingga pagi hari kita urusan dengan saudara, kakak, adik, semuanya dengan baik. Di malam kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu perlu kita hadirkan renungan tentang siang malam sendiri, hikmahnya banyak sekali. Orang bicara tentang keutamaan, hikmah di balik terwujudnya siang dan malam. Kemudian juga bicara tentang siang, bicara tentang malam itu nanti lihat. Kalau orang sudah dalam kegelapan itu bagaimana? Dia akan mencoba menghadirkan lentera-lentera. Agar dia tahu. Lentera-lentera, buat lampu. Itu juga kita bisa jadikan bahan renungan bahasanya. Sebenarnya orang itu semuanya pengen petunjuk. Tapi bagaimana kaidah kita mengambil lentera, mengambil lampu, mengambil petunjuk? Ada petunjuk dari fulan. Ada lentera. Apapun bentuknya lentera, seterang apapun, lihat, kalau sudah ada matahari, dia nggak akan berguna. Harus kita utamakan matahari. Ini tenggelam semuanya. Orang mendapat petunjuk dari fulan manusia, tapi akan kalah dengan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Kurang lebih seperti itu kalau merenungi tentang Allah, apa yang Allah ciptakan. Dan semua menciptakan terang
Di kota Semarang misalnya, malam terang benderang. Hari ini pun seterang apapun itu, lampu nggak akan ada artinya dengan mata. Seharusnya keyakinan kita dengan kebenaran dari Tuhan itu seperti itu. Orang boleh berpikir akan, tapi kalau sudah Allah yang berfirman, hukum Allah, syariat Allah, hendaknya kita nomor satukan. Begitu. Nah, kemudian liman arada ayyadzakkara. Tentunya itu semuanya akan berguna bagi orang yang mau merenung. Merenung, berpikir. Yadzakara, mengingat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Au arada syukura, kalau orang ingin menghadirkan syukur. Sehingga kalau orang bisa menghadirkan renungan yang dalam, ujung-ujungnya mengatakan subhanallah dan alhamdulillah dan seterusnya. Sanjungan kepada Allah Jalla Jalaluh kalau dia mau menghadirkan renungan. Memang dari ayat-ayat sebelumnya memang menguatkan keimanan dengan cara menghadirkan renungan. Kan ada cara menguatkan keimanan dengan cara membaca ayat suci Al-Quran, ini paling penting. Menguatkan keimanan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Wa idza tuliyat alim ayatu zadatum imana. Untuk menguatkan keimanan. Kemudian kedua adalah dialog dengan akalnya. Menggunakan akalnya termasuk ini renungan akal. Jadi jangan sampai menguatkan iman hanya dengan akalnya saja. Ada orang pakar akidah nggak tertahajud. Oh, pakar akidah. Ahli sunnah, wal jamaah, asy'ariyah, detailnya pemikiran, debat, luar, ilmu manteknya cakep, tapi nggak tahajudan. Dia hanya ilmu akidahnya berputar-putar di otaknya. Harus ada keseimbangan, menguatkan ilmu keimanan dengan menggunakan akalnya, ini merenungi ciptaan Allah, tapi harus sampai menghadirkan sujud yang serius, hati yang sujud, mata yang sujud, pikiran yang sujud kepada Allah. Jangan sampai kita hanya berputar-putar sekitar akidah, dan itu banyak. Sehingga betul dikatakan oleh Imam Ar-Razi, sampai beliau sendiri rindu seperti imannya orang-orang kampung, itu orang marzuqna iman al-ajais. Saya pengen punya iman kayak imannya orang-orang kampung, lihat jam 3 malam sudah bangun tahajudan sampai subuh. Ini ustadz yang bakar akidah itu belum tentu. Yang ngelandu ilmu akidahnya dahsyat belum tentu dia. Hanya berputar-putar diskusi saja, cuman dia pamer hebat. Dia ngerti ilmu akidah dahsyat. Tapi bukan itu. Yang dirindu adalah bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu di otak putar-putar. Kata Imam Ali, ada orang ilmunya dahsyat di otaknya. Ilmu akidah oke, fikih oke, hafal semuanya. Tapi la yatajawazu an hanajiri, enggak lewati tenggorokannya, enggak sampai di hati, enggak diamalkannya. Ya, ini makanya di sini adalah Allah mengajari kita untuk merenung tentang keimanan kita. Tentunya membaca Al-Quran menguatkan iman, merenung dengan begini nih, merenungi ciptaan Allah ada 5. Dan kalau lihat semesta siang malam, kan ajaran dari kemarin lihat apa yang Allah hamparkan di bumi ini. Bagaimana kehidupan di laut. Kalau kita merenungi ciptaan Allah ini, nanti ujungnya tetap, ujungnya adalah subhanallah, luar biasa dahsyat. Maha agung Allah dengan ciptaannya. Sampai urusan yang paling kecil. Orang selalu, yang paling kecil lembut. Apakah yang mengganggu adalah yang gede? Selama ini mungkin, mohon maaf ya, kita menghindar dari sesuatu bahaya, mohon rumah kita, kenapa kita pagar? Biar harimau nggak masuk. Ya kan? Pagar. Yang gede-gede. Tapi sekarang kita menduga itu membahayakannya. Kemudian ada lagi, wah, harimau nggak masuk, tapi ini nyamuk masuk. Pakai jaring. Dan kita pengen menghindar, ujung-ujungnya apa? Bakteri lembut sekali. Bingung kita pakai apa ini? Masker apa itu? Jadi ternyata di situ ada kekuatan dahsyat. Ternyata tampaknya kecil, tapi ternyata kita kewalahan loh ya. Kecil banget, kalau harimau selesai kita pasang. Kemudian ada lagi, ada sesuatu yang sifatnya materi, ada yang bukan materi. Allah ngajari pembentengan, baca zikir agar jauhkan dari godaan setan dan sebagainya. Ada semuanya. Jadi jangan hanya kita itu, pandangannya picik. Kita ingin terhindar dari yang namanya harimau, ular. Nah, sederhana, rumahnya tingkat tinggi biar ada ular. Tapi nyamuk masuk kan? Setelah itu apa? Bakteri juga masuk. Subhanallah. Ini menunjukkan begitu kuasanya Allah, Maha Agung. Allah dengan kekuasaannya, Maha Kuasa Allah, Maha Agung. Artinya apa? Kalau Allah menghendaki ketidakbaikan pada seorang hambanya, biarpun kita pakai benteng besar, akan masuk bakteri yang lembut sekali ikut angin. Masuk pada seorang mati dan seorang lalu mati. Maka tidak ada bagi kita setelah berusaha semaksimal mungkin, setelah itu kita nyerahkan kepada Allah dan menghadirkan renungan itu agar sampai kepada derajat ini. Anda berusaha
Itu batas Anda. Setelah itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai nanti menjadi seorang hamba ini. Wa ibadur rahmani, hamba Allah. Hamba Allah yang maha kasih. Hamba yang kenal Allah dengan sesungguhnya, lihat, akan tampak. Siapapun dia. Di saat dia menjadi raja, menjadi orang kaya, menjadi orang kuat, dan seterusnya, dia akan tampak semacam wa ibadur rahmani, hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang maha kasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi, yang berjalan di atas bumi. Berjalan di atas bumi bukan sifatnya berjalan saja, menjalani kehidupan di dunia. Hauna, dengan penuh ketenangan. Enggak ada gerusa-gerusu tanpa aturan. Berbuat zalim, menyakitkan. Haunan, dengan penuh ketenangan. Hidupnya enak. Atau mungkin dibalik maknanya. Orang yang punya kekuatan iman kepada Allah akan menjadi hauna. Dia enggak akan takut kecuali dari Allah. Kecuali kepada Allah. Kekayaan tidak menjadikan dia berubah lalu menjadi adigang, adikung, adikuno. Tidak ada. Tahta tidak akan menjadikan dia berubah. Begitu sebaliknya kemiskinan. Tidak akan menjadikan hatinya berubah. Karena haunan sudah menjadi orang yang tenang. Kenapa? Dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Yang diandalkan adalah Allah. Hauna. Dengan penuh ketenangan. Tidak ada rasa takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dialah muncul orang. Mungkin dia seorang fakir. Akan tapi di medan laga dahsyat. Dia fakir banget tapi tidak akan mencuri karena dia tahu itu haram. Dia kaya, dia akan berbuat zalim. Dia punya tahta, tidak berbuat zalim. Kenapa? Hauna. Jadi hauna itu bukan hidup miskin, enggak. Hidup dengan penuh ketenangan, tidak ada punya rasa takut kecuali kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang-orang bodoh yang iseng kepadanya, enggak mudah mereaksi, menanggapi dan sebagainya. Kalau orang bodoh, qul salaman, assalamualaikum. Maknanya apa? Dia tidak, jadi dia bisa membedakan mana orang bodoh dan orang yang tidak bodoh. Ini penting sekali. Sebab orang bodoh itu akan bodoh dengan orang alim, kan repot namanya. Orang bodoh akan bodoh orang alim. Orang bodoh tidak ngerti kalau itu orang alim, dianggap orang bodoh, kan repot. Jadi maksud di sini Anda mengerti mana orang bodoh. Jika orang bodoh dia, kemudian dia mengajak bicara kepadamu, makanya dalam keadaan misalnya, Anda dalam kebenaran yang nyata. Kemudian di sana banyak iseng dari orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu yang Anda tekuni. Maka Anda mendebat lucu. Anda saja, saya balik bukan urusan agama saja. Ada seorang dokter hebat. Spesialis. Jantung atau seorang dokter. Ada orang bukan dokter. Ini sok tahu. Orang dokter sok tahu. Hanya belajar kursus kesehatan seminggu. Langsung dia cerita panjang lebar dan sebagainya. Anda mau mendebat orang ini, Anda yang bodoh seorang dokter. Ya qulu salam, assalamualaikum. Kenapa ini saya debat dengan orang semacam ini? Sama ulama juga demikian. Kalau kelas Anda seorang ustadz ulama, kok Anda orang bodoh, ngomong panjang lebar, bukan bagianmu. Qulu salam, assalamualaikum. Maknanya apa? Kita jangan habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, maka disiplin ilmu yang sudah kita tekuni, kita maksimalkan. Di saat kita bertemu dengan orang yang tidak mengerti, kita maklumi dia tidak mengerti masalah ini. Hindari banyak sibuk, banyak ribut. Banyak ribut dengan orang, banyak mereaksi-reaksi. Khususnya kepada orang bodoh. Dan orang bodoh itu karena kebodohannya, bisa jadi dia memberikan reaksi kembali lebih bodoh lagi dari yang sebelumnya. Salahnya kita. Seorang dokter yang hebat mendebat, orang belajar, sekarang ada kursus kesehatan ya, 1 bulan. Itu sudah besok kayak ngalang-ngalai dokter dia. Tafsirannya bermacam-macam. Padahal fakultas sekolah kedokteran itu 6 tahun belum beres. Ini baru seminggu langsung soal mengetahui. Wah, hayal. Wah, mungkin pakai alam gaib lagi semuanya nanti. Nah ini nggak semacam itu. Jadi ada disiplin ilmunya. Nah kalau kita mendebat, kalau Anda seorang dokter mendebat dia, ya wah nggak bakal mampu kalah. Kata Imam Syafi'i itu, aku tidak mendebat orang bodoh kecuali aku pasti kalah dengan dia. Aku tidak mendebat orang bodoh kecuali pasti kalah. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Jadi kalau ingin bersama orang-orang bodoh, Anda harus bersikap yang pandai mengucapkan salam. Assalamualaikum, Masya Allah. Oh gitu. Anda cermati, dia bodoh. Baru nanti kita fahamkan, kita beri ilmu dengan cara yang baik. Insya Allah kita lanjutkan pada ini. Lanjutannya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Nah, kemudian orang-orang cerdas yang hebat tadi, kalau temu orang bodoh adalah tidak gampang terpengaruh dengan kebodohan orang. Dia dengan prinsipnya, kelusannya, kebijakannya. Kemudianlah ini tambahannya. Nggak cukup dia hebat di mimbar, di meja diskusi,
Karangan bukunya banyak, bukan itu akan tapi ini. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Yabituna, di tengah malam dia menginap di tengah malam. Dia kepada Tuhannya sujud dan kiaman. Artinya ada ibadah khusus dengan Tuhannya. Lihat, ini dihubungkan dengan orang yang mengerti tentang dunia, teknologi, ilmu alam semesta, mencermati dunia apa ilmu pengetahuan alam yang dahsyat dan luas. Biarpun katanya untuk menyambungkan keimanannya kepada Allah, tapi kalau tidak sampai yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, tidak menjadi orang ahli sujud, itu omong kosong. Dikasih pungkasan begitu. Yang pengen menghubungkan antara ilmu pengetahuan dengan agama, pengen menaklukkan kesombongan dengan bermacam-macam dalil kauniyah, ini ayat-ayat kauniyah untuk sampai kepada keimanan kepada Allah, dan itu boleh dengan catatan tujuannya harus hasil yang menjadikan orang ahli sujud. Ini pungkasannya, walladzina yabituna, mereka yang di malam harinya di Rabbihim kepada Tuhan mereka sujada, sedang sujud, waruqiyah, berdiri sujud, artinya melakukan ibadah. Jadi nggak cukup kehebatan seorang manusia adalah di dalam diskusinya, dialog ilmiahnya, karena selama ini kan di ke atas ini kan ayat tentang dialog ilmiah, akal. Tapi ujung-ujungnya apa? Harus menjadi ahli sujud. Tanyakan berapa rakaat yang kalau tegakkan di tengah malam, dan bagaimana qobliyahmu, ba'diyahmu, dan bagaimana urusanmu dengan Tuhanmu. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab.